Ya, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, semoga kita ada dalam keadaan sehat dan kuat di dalam Tuhan. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat ya ada beberapa mitos yang beredar di dalam masyarakat kita, dan ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi bagian daripada hidup kita setiap hari, dan sangat sulit sekali untuk menghilangkan paradigma-paradigma semacam ini karena sudah terlanjur berkembang dan dipercayai. Dan banyak sekali kepercayaan-kepercayaan saya sudah bahas di live-live sebelumnya, dan kali ini saya akan membahas setidaknya ada beberapa poin yang sudah saya susun untuk saya bahas di malam hari ini. Kalau saudara-saudara nanti ada pertanyaan, boleh diajukan di kolom komentar. Bahkan juga boleh berdiskusi ya secara langsung dengan saya di live Facebook ini, nanti saya masukkan di live streaming. Jadi, saudara-saudara, mari kita melihat beberapa poin-poin yang sudah saya susun, kepercayaan yang sudah tentu tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama adalah burung berbunyi tanda kematian. Ini di daerah kita selalu begitu ya, kalau ada burung yang berbunyi, entah itu burung hantu atau burung apa, itu langsung dikaitkan bahwa ada seseorang ini yang pasti akan meninggal. Sehingga langsung ditanya, siapa yang dah sekarat ini? Siapa yang dah sakit berat? Nanti ini pasti akan meninggal. Jadi, burung tertentu dianggap punya semacam pembawa sial, pembawa tanda buruk, dan memang ini bukan hanya berkembang di lingkungan kita ya, di tengah-tengah masyarakat kita, tapi juga di daerah-daerah lain juga terjadi hal yang sama. Bahkan kalau kita mau mempelajari bagaimana juga pandangan daripada orang-orang Eropa kuno, maka kita akan melihat bahwa ada pandangan-pandangan semacam itu. Ada burung yang membawa kematian. Kalau kita melihat dari apa ya, saudara-saudara, dari segi budaya dan juga tradisi, seperti yang sudah saya katakan tadi, itu berkembang di masyarakat kita, di daerah-daerah Indonesia, bahkan juga di negara-negara lain. Karena memang suara daripada burung ini memberikan kesan yang mistis. Ya, jadi akhirnya dikaitkan dengan kematian. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi psikologi, ada itu yang namanya pattern recognition bias. Ya, ini bahasa psikologi. Jadi otak kita itu suka menyambung dua hal yang sebenarnya terjadi secara kebetulan yang bersamaan. Ini saya sudah jelaskan juga ketika ada kupu-kupu datang masuk ke dalam rumah, kita kaitkan akan ada tamu yang datang. Karena ketika kupu-kupu masuk, kemudian beberapa hari kemudian ada yang datang, kita mengaitkan kupu-kupu itu dengan kedatangan si tamu. Begitu juga ketika ada cicak yang berbunyi ketika kita sementara berbicara, maka kita langsung mengatakan bahwa cicak itu sementara menyetujui pembicaraan kita. Padahal itu adalah dua hal yang sebenarnya tidak berhubungan. Kupu-kupu itu masuk ke dalam rumah ya karena mereka tersesat, karena mereka suka lampu, jadi mereka sembarangan masuk ke dalam rumah, dan juga kemudian cicak ya karena faktor lingkungannya, jadi dia bersuara. Hanya ada hubungannya dengan kita, bahkan cicak juga tidak mengerti apa yang kita sementara bicarakan. Begitu juga dengan burung yang berbunyi. Kemudian ada beberapa waktu yang meninggal. Dalam dunia psikologi itu ada istilahnya sendiri yang seperti saya katakan tadi. Otak kita itu suka menyambung dua hal yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali, tapi kita hubung-hubungkan. Kita suka dengan yang namanya cocok logi, ya. Yang cocok kita ingat, yang tidak cocok tidak kita ingat, ya. Misalnya ada kupu-kupu masuk dalam rumah, karena ada tamu datang kita langsung kaitkan. Tapi ada berapa kali kupu-kupu masuk dalam rumah kemudian tidak ada yang datang? Kan kita tidak hitung. Ada berapa kali kita berbicara kemudian cicak tidak berbunyi? Kita tidak hitung. Begitu juga ada berapa kali bunyi burung di langit, yang kita ingat hanyalah ketika burung berbunyi ada orang meninggal. Tapi ketika burung itu berbunyi dan tidak ada orang meninggal, itu yang kita lupakan. Jadi kita suka sekali menghubungkan hal yang semacam itu, karena memang kalau kita mendengar suara bunyi burung di malam hari, itu kan sesuatu yang menyeramkan ya, ngeri. Jadi otak kita langsung semacam ada rasa takut, yang kemudian rasa takut itu yang membelenggu pikiran kita dan suka menghubungkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada berhubungan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, sebenarnya tidak ada satu ayat pun ya, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa
eh, burung itu pertanda kematian. Kita harus betul-betul mengakui dan percaya bahwa hidup dan mati seseorang itu ada dalam kendali dan kedaulatan daripada Tuhan. Jadi tidak ada istilahnya burung sebagai pembawa pesan, burung pembawa sial, atau burung membunyikan sesuatu tanda seseorang akan meninggal. Jadi ini hanya otak kita yang suka menghubungkan dua hal yang sama sekali tidak berhubungan, tetapi karena kebetulan terjadi secara bersamaan, ya kita kait-kaitkan. Yang kedua, saudara-saudara, ada mitos yang sering kita dengar adalah jangan duduk di depan pintu, nanti kita tidak akan kebagian jodoh dan tidak akan dapat jodoh. Jadi begini saudara-saudara, kalau kita melihat dari perspektif budaya dan tradisi, sebenarnya ini adalah aturan ya, aturan tentang norma kesopanan, di mana kalau duduk di depan pintu kan kita menghalangi orang untuk lalu lalang, orang mau datang ke dalam rumah kita atau mau keluar, kita dianggap tidak sopan. Ya, kita tidak sopan kalau duduk di depan pintu kalau ada orang lalu lalang, sehingga supaya anak-anak patuh, ya, ini yang jadi masalahnya. Seharusnya langsung to the point saja mengatakan bahwa tidak sopan duduk di muka pintu. Tapi dikaitkan dengan hal-hal yang semacam ini, oh nanti susah dapat jodoh, karena memang untuk hal-hal yang bersifat mistis kan lebih mudah untuk diterima oleh anak-anak, lebih mudah juga untuk diterima di dalam kalangan masyarakat. Ini juga ada istilahnya, saudara-saudara, dalam dunia psikologi, ini adalah behavioral conditioning, ya. Ancaman tentang hal yang kita khawatirkan, misalnya susah dapat jodoh, dipakai untuk dijadikan nasihat, ya. Apalagi untuk orang-orang yang susah diatur, ya kalau cuma kasih nasihat begitu, nggak mau dengar. Jadi terpaksa orang-orang tua dulu mengaitkan dengan hal yang semacam itu supaya didengar. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, tentu itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Saudara-saudara mau duduk di depan pintu ataupun tidak, ya jodoh itu datang dari Tuhan. Kalau kita lihat dalam Amsal, sabar saudara-saudara, saya lihat dulu ayatnya. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 19 ayat 14 tertulis, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang bijak adalah dari Tuhan. Jadi jodoh itu ditentukan dari Tuhan dan juga dari karakter kita, bukan dari kita duduk di depan pintu atau tidak. Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi demi keteraturan, demi kesopanan, supaya anak-anak patuh, supaya orang itu lebih mendengar, ya dikaitkan dengan hal-hal yang semacam demikian. Itu yang kedua, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga yang paling banyak bikin orang khawatir ini, yaitu ketika bafoto, terus ada 3 orang akan bilang jangan bafoto 3 orang, nanti yang di tengah mati. Jadi memang mitos ini berkembang karena dianggap orang yang ada di tengah itu simbolis pembawa sial ya, saudara-saudara. Kadang diperkuat cerita dengan, oh dulu orang ada bafoto sama-sama, orang 3 orang, kenapa ide yang di tengah ini mati. Nah, dalam dunia psikologi itu namanya confirmation bias. Kita cuma ingat kasus-kasus di mana itu terbukti, ya. DP mitos terbukti, mana orang lupakan ada ribuan foto di luar sana yang berfoto 3 orang, mana orang nggak terjadi apa-apa. Orang hanya suka dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi kan. Oh, karena ada foto 3 orang yang meninggal, ya sudah, itu yang orang pakai sebagai data. Tapi ketika ada orang berfoto 3 orang kemudian tidak ada yang meninggal, ya orang lupakan. Itu ada ya istilahnya dalam dunia psikologi. Tetapi Alkitab tidak ada pernyataan-pernyataan yang demikian ya, saudara-saudara. Jadi jangan gampanglah kita percaya dengan hal yang semacam demikian. Ya salah-salah kalau orang ada 3 orang, ya, orang bersahabat, berteman, bersaudara, orang ada 3 orang, masa untuk mengabadikan momen 3 orang, terus kita hanya boleh berfoto sendiri atau berfoto 2 orang, yang satu jadi DP tukang foto, kan tidak begitu juga. Bahkan di dalam Alkitab kalau kita lihat, Tuhan Yesus kan bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan memakai istilah 2 atau 3 orang. Aku ada di tengah-tengah mereka. Ya kalau orang ada 2 atau 3 orang, orang misalnya beribadah, kemudian orang ingin melakukan dokumentasi, apakah Tuhan akan mengambil orang yang di tengah ketika melakukan foto? Kan itu merupakan satu keanehan. Saya juga tidak tahu ini arah mitos ini siapa yang mulai ya, tapi ini adalah cocok logis saja ketika ada orang yang meninggal ketika foto 3 orang. Jadi itu hanya berbicara tentang cocok logi. Kemudian yang keempat, orang itu agak risih ya kalau berbicara tentang kematian. Biasa orang akan bilang jangan bicara tentang mati,
nanti kamu mati betul. Jangan bicara hal begitu karena Baba sumpah ini. Jadi sebenarnya ini lahir dari ketakutan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Karena kalau orang kata berbicara tentang kematian, nanti kematian itu datang. Nah, ini yang jadi anehnya, saudara-saudara. Saya juga pikir ini sejak lama ya. Kenapa untuk hal-hal yang buruk kita anggap itu menjadi semacam doa dan memanggil itu datang, tapi untuk hal-hal baik kita anggap tidak demikian ya. Misal begini, kalau saya katakan saya keluar rumah, nanti di depan saya tertabrak truk, nanti orang akan bilang jangan begitu, nanti jadi kenyataan. Tapi kalau saya katakan begini, kita keluar rumah ini nanti mau dapat duit di jalan, orang akan mengatakan ngapain menghayalin terlalu tinggi, kalau mengada-ada, suka berimajinasi. Kenapa untuk hal yang buruk dikatakan itu adalah doa, kemudian untuk hal yang baik dikatakan saya suka berimajinasi? Kan merupakan sesuatu yang aneh ya, saudara-saudara. Dalam dunia psikologi itu namanya magical thinking. Ya, seolah-olah kata-kata itu punya semacam kekuatan untuk menjadikan sesuatu, padahal itu hanya ekspresi dari pemikiran kita. Ekspresi dari ya suka-suka kita saja. Jadi bukan penyebab kejadian. Jadi ketika ada satu peristiwa atau kejadian terjadi, itu bukan karena kata-kata kita, bukan karena perkataan kita yang membuat itu menjadi terjadi, tapi itu cuma ekspresi pikiran. Bahkan di dalam Alkitab itu membicarakan kematian itu secara realistis ya, saudara-saudara. Di Ibrani pasal 9 ayat 7, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan setelah itu dihakimi. Jadi membahas kematian itu bukan berarti bahwa kita sementara mengundang kematian, tapi itu bikin kita sadar apa tentang arti hidup sebenarnya. Jadi jangan takutlah kalau berbicara tentang kematian ya. Kalau berbicara tentang hidup saja boleh, apalagi berbicara tentang kematian. Itu tidak ada hubungannya kita mau mati di mana, mati kapan. Ketika berbicara tentang kematian itu, kalaupun ada yang terjadi begitu ya, saudara-saudara, sekali lagi itu hanya bagian daripada cocok logi. Kita mencocokkan hampir banyak hal di dalam hidup ini, padahal sebenarnya tidak berhubungan. Kemudian saudara-saudara, yang kelima, mitos yang beredar dalam masyarakat itu adalah ada benda-benda tertentu yang tidak boleh dibeli di malam hari ya. Ya, saya rasa ini karena memang dulu itu kan kondisi malam hari itu gelap. Jadi kita ada dalam suasana yang berbeda ya dengan masyarakat pada zaman dulu. Jadi ketika membeli di malam hari itu ada resiko salah hitung, ada resiko tertipu, atau ada bahaya-bahaya tertentu malam hari. Nah, larangan itu sebenarnya logis ya untuk orang-orang pada zaman itu larangan yang bersifat logis untuk keadaan mereka pada zaman itu. Tapi kalau dipakai pada zaman sekarang, kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis, ya itu menjadi tidak nyambung ya, saudara-saudara. Karena kita sudah hidup di zaman yang sudah berbeda. Nah, dalam dunia psikologi itu ada faktor ilmiahnya, dalam dunia medis. Karena kan pada malam hari itu kita ada dalam kondisi yang sudah lelah. Bahkan juga ada keputusan-keputusan yang kita ambil ya jadi kurang baik karena kita ada dalam kondisi yang lelah. Penglihatan kita terbatas, membuat kita itu menjadi mudah tertipu. Jadi awalnya hal-hal semacam ini adalah hal-hal yang bersifat rasional, tetapi suka dikaitkan dengan hal-hal mistis, mungkin supaya lebih mudah untuk didengarkan. Orang lebih tertarik dengan cerita-cerita horor, dengan cerita-cerita yang semacam ini ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak adalah larangan spiritual tentang waktu membeli barang. Yang penting adalah ketika kita bertransaksi, ketika ada yang membeli, ada yang menjual, ya dilakukan dengan jujur. Kalau kita lihat dalam Imamat pasal 19 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu selalu jujur ya dalam segala ukuran, takaran, berat, dan juga panjang. Jadi yang penting bukan waktu membeli, mau beli pagi, kayak siang, sore, malam, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kesialan atau lain segala macam. Tapi yang penting adalah kejujuran dan hikmat kita ketika kita bertransaksi, ketika kita membeli ataupun juga menjual. Itu sudah poin kelima ya. Kita masuk pada poin keenam. Keluar rumah itu harus dengan kaki kanan. Itu biasa ada orang yang bilang kalau keluar rumah itu harus kaki kanan lebih dahulu supaya hari itu menjadi baik dan beruntung. Ya, kalau kita mempelajari budaya dan tradisi ini sebenarnya simbol dari awal yang baik. Banyak budaya yang menganggap bahwa sisi kanan itu baik dan sisi kiri itu buruk. Sama juga ketika kita bersalaman tangan ya. Kan
kadang kita melihat ada orang yang bersalaman dengan tangan kiri, selalu bersalaman dengan tangan kanan, karena dianggap tangan kanan itu merupakan ya yang baik dan tangan kiri dianggap kurang baik. Begitu juga ketika berjalan keluar rumah, ya dianggap kaki kanan lebih baik untuk melangkah keluar rumah daripada kaki kiri. Dan ini adalah ritual kecil ya, yang bikin ada sesuatu yang berusaha untuk mengontrol akan hidup kita. Padahal kan hidup ini adalah sesuatu yang bersifat tidak pasti ya. Ketika orang keluar rumah, orang tidak tahu ke depan akan jadi apa. Mau orang keluar dengan kaki kanan atau dengan kaki kiri, orang tidak tahu di luar sana mau terjadi apa. Tapi orang membuat pola sendiri. Jadi itu sebenarnya demi keamanan otak kita sama, demi untuk mengontrol segala pemikiran kita. Jadi kita berpikir kalau saya keluar dengan kaki kanan, maka saya akan lebih berhasil, saya akan lebih baik, lebih aman. Tapi kalau kita melihat dalam Alkitab, tentu tidak ada konsep-konsep yang semacam itu. Tidak diatur tentang mau keluar rumah kayak kanan, kayak kiri. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana orang menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Ya, kalau kita menyerahkan seluruh orang kehidupan ini kepada Tuhan, ya dengan kaki manapun orang keluar rumah, ya pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Ia yang akan bertindak. Jadi Ia akan melakukan segala sesuatu bagi kita. Percayalah kepada, serahkanlah segala khawatirmu ya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Seluruh kegelisahan, kekhawatiran kita, apa yang terjadi ke depan, kita bawa dalam doa. Kerjakan bagian kita, berdoa dan bekerja. Tapi tidak ada hubungan dengan orang mau keluar dengan kaki kanan, kayak dengan kaki kiri, kayak mau keluar dengan cara basalto, kayak itu tidak ada hubungan sama sekali ya, saudara, dengan apa yang akan dialami oleh kita. Kalaupun ada yang mengatakan, oh pengalaman kok, kalau keluar dulu dengan kaki kiri terjadi hal-hal yang sial, ya itu balik lagi dalam dunia psikologi, itu adalah otak manusia yang suka mencocokkan hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali, tapi suka dijadikan pola untuk menjadikan diri kita aman. Itu yang keenam. Kita masuk pada poin yang ketujuh, saudara-saudara. Biasalah satu mitos yang sering dibicarakan juga adalah membalik celana dalam menangkal santet atau doti. Jadi kalau orang balik orang pakai yang dalam atau celana dalam, itu dianggap boleh menangkal ilmu hitam. Jadi orang tidak akan kena doti, tidak akan kena guna-guna, tidak akan kena santet, tidak ada orang yang bisa berniat jahat kepada kita. Jadi dalam budaya dan tradisi ini semacam perlindungan simbolik. Jadi sama dengan orang punya jimat atau punya keris atau punya benda apapun untuk mengalihkan serangan ya dari orang-orang yang berusaha untuk menyakiti kita lewat santet, doti atau guna-guna. Nanti saudara-saudara yang penasaran apakah doti atau guna-guna itu ada, saya sudah buat 2 video live stream. Nanti saudara-saudara bisa lihat di Facebook saya. Nah, dalam dunia psikologi itu namanya placebo ritual. Jadi memberikan rasa aman. Jadi sebenarnya ini balik lagi, ini hanya masalah otak kita. Otak kita yang suka mencari rasa aman. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Jadi supaya orang merasa tenang, orang merasa aman, maka orang melakukan hal-hal yang semacam demikian. Padahal tidak ada efek apapun, ya. Orang mau pakai baju dalam dengan gaya apapun tuh, orang pakai pakaian dalam, tidak akan berhubungan dengan dunia luar, tidak ada efek atau ancaman spiritual yang nyata ya terhadap kita. Jadi itu merupakan sesuatu yang saya tidak tahu juga ini mitos dari mana ya, saudara-saudara. Ini semacam tahayul yang banyak sekali masih dipertahankan sampai hari ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan ada ritual-ritual yang semacam itu. Ya, jangan kita memperhalakan segala sesuatu. Yakobus pasal 1 ayat 8, orang yang mendoa hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau saya percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mau percaya setan yang sungguh-sungguh. Ya, jangan berdiri di antara dua. Masih percaya Tuhan tapi masih percaya juga dengan hal-hal yang demikian, ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ketika Elia itu dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, Elia itu dia mengatakan, coba panggil Allahmu, panggil dewamu ya. Kita lihat siapa yang lebih berkuasa, siapa yang lebih berdaulat. Kemudian Elia itu dia lihat bangsa Israel, dia bilang, kalau pilih Tuhan betul-betul. Kalau pilih Baal betul-betul.
Jadi Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu. Allah tidak mau diduakan. Untuk itu kan itu larangan yang jelas sekali dalam 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Allah membenci praktek-praktek yang semacam itu. Kadang-kala dalam hidup ini, saudara-saudara, dalam masyarakat kita, kita sering membedakan ada yang namanya ilmu hitam, ilmu putih. Padahal ya dua-dua sama-sama dari si jahat ya. Jadi jangan sampai hanya karena masalah istilah kemudian kita terkecoh dengan hal-hal yang sebenarnya Alkitab juga tidak membicarakan tentang hal itu. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan kita semua untuk memberhalakan sesuatu, untuk ada perlindungan dari benda atau ritual-ritual yang ada. Malahan Alkitab itu kalau kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya apa? Itu firman Tuhan. Kita berdiri dengan doa, ya, berdoa dan berjaga-jaga. Jadi perlindungan yang benar dari hal-hal yang bersifat gaib, hal-hal yang jahat. Kalau kita masih takut dengan hal semacam itu, ya kita harus perkuat iman kita. Firman Tuhan juga mengajarkan demikian dan berdoa, bukan membalikan celana dalam. Biar orang celana dalam ini ada terbalik bagaimana. Tapi kalau orang tidak baca firman, tidak ada iman dan juga tidak berdoa, ya tetap saja kalau ada kuasa jahat yang mau melawan kita, kita pasti kalah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian ya 7 poin yang sudah saya bahas, 7 mitos, 7 tahayul. Sebenarnya memang kalau kita melihat dari sisi budaya dan tradisi, awalnya itu merupakan satu larangan yang punya makna simbolis, itu bersifat logis, tapi entah kenapa dalam perkembangan selanjutnya itu menjadi sesuatu yang mistis. Jadi kita patut mengapresiasi ya para orang-orang tua kita dulu yang memberikan kepada kita semacam aturan-aturan yang pada akhirnya walaupun berubah menjadi mistis, tapi sebenarnya syarat akan makna dan juga banyak sekali makna-makna penting. Ya, ada aturan-aturan khusus yang dibuat. Jadi memang dari segi budaya itu adalah hal yang bersifat logis, tapi yang pada akhirnya dikaitkan menjadi ada kaitan dengan mistis. Kalau kita melihat dari sisi psikologi ya, otak manusia itu suka mencari pola, ingin punya kontrol dan suka mencari rasa aman, sehingga mitos-mitos ini dengan mudah berkembang walaupun dikaitkan dengan hal mistis, tapi itu bisa dijelaskan secara psikologi. Dan kalau kita lihat dari sisi Alkitab, tentu fokus kita bukan pada hal-hal yang mistis dan juga bukan pada ritual, tapi pada kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Jadi iman kita dan hikmat dalam hidup ini yang penting. Jadi kalau kita boleh bilang begini, tahayul itu saudara-saudara sama seperti bayangan di dinding. Terlihat besar, terlihat nyata, tapi akan hilang ketika lampu menyinari bayangan tersebut. Dan lampu itu sendiri adalah kebenaran, akal sehat, dan firman Tuhan. Jadi, kalau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh yang percaya pada Kristus. Mungkin demikian ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembahasan saya di malam hari ini. Semoga pembahasan saya di malam hari ini boleh membuat kita menjadi lebih bijak dengan kacamata kita yang lebih baru, melihat kepercayaan-kepercayaan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau saudara-saudara yang punya mitos atau kepercayaan lain yang ingin kita bahas, boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada yang ingin berbagi pengalaman juga, silakan untuk berbagi ya, supaya kita juga boleh bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ada saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, silakan boleh disampaikan di kolom komentar. Setelah itu saya akan mengakhiri sesi live saya di malam hari ini. Ya, kalau memang sudah tidak ada yang akan kita diskusikan, saya akan mengakhiri sesi live saya di malam hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah menonton live saya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.